Nah, halo anak-anak kelas 7 semuanya. Kembali bersama saya Mr. Yanto atau Mr. Yan yang akan mengajarkan kalian atau belajar tentang matematika. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang pohon bilangan, terus bilangan bulat dan lambangnya, dan kemudian menentukan urutan atau susunan untuk bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang operasi hitungnya. Nah, operasi hitungnya itu gimana sih kalau bilangan bulat? Kan sebelumnya belum pernah nih diajarkan. Ada bilangan bulat negatif ketemu atau dioperasikan dengan bilangan bulat positif atau dioperasikan dengan bilangan 0 gitu. Belum ada kan? Nah, sekarang penjelasannya adalah kita dimulai dari penjumlahan terlebih dahulu. Nah, dimulai dari penjumlahan bilangan bulat itu sendiri, tetap ya kita membutuhkan bantuan tentang dari penjumlahan atau operasi hitung manapun, kita tetap membutuhkan yang namanya garis bilangan. Jadi yang pertemuan sebelumnya jangan dilupain karena kepake lagi di sini, yaitu garis bilangannya. Nah, sekarang gimana kalau ada penjumlahan? Contohnya adalah 8 ditambah negatif 3 atau 8 ditambah minus 3. Ya sama aja ya, perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita langsung kerjakan gitu ya. Dari contoh soal nomor 1 misalnya. Dari tadi soalnya apa? 8 ditambah negatif 3. Ingat ya, jangan bosan-bosannya untuk selalu baca kembali soal supaya mengerti. 8 ditambah negatif 3. Oke. Soalnya seperti itu. Nah, operasi yang ada di sini adalah operasi penjumlahan. Yang kita lihat di sini ya. Jangan lihat yang negatif ini. Negatif itu mempunyainya 3 untuk menandakan bahwa dia bilangan bulat yang sifatnya negatif atau lebih kiri dari 0. Kan kalau kalian belajar yang sebelumnya itu 0 di tengah, kiri itu negatif, kanan itu positif gitu ya. Nah, sekarang kalau dijumlahkan, ini ada 2 simbol nih yang ketemu, positif dan negatif, atau penjumlahan ketemu dengan negatif. Kalau misalnya bisa di bilangan bulat, operasi hitung penjumlahan seperti ini, kalian bisa sederhanakan operasi yang ada. Maksudnya apa? Ya, jangan sampai ada 2 simbol seperti ini, yang satu penjumlahan, yang satu negatif, meskipun kedua-duanya berbeda pengertiannya, tapi ya kalau di matematika dua-duanya simbol operasi itu. Nah, bisa kalian simpulkan bahwa di matematika pun ada sifat-sifat penjumlahan. Nah, kalau misalnya ini penjumlahan, ini operasi penjumlahan ketemu dengan negatif, atau bisa kita bilang bahasa Inggrisnya minus atau minus. Nah, bisa kita simpulkan ini kedua simbolnya kalau bertemu, kalau dia berbeda, maka yang terjadi adalah simbolnya akan berubah menjadi seperti ini. 8 kurang 3. Jadi kalau misalnya positif,
bergabung dengan negatif, ketemunya hasilnya akan negatif. Paham ya? Jadi kalau misalnya sifatnya adalah positif ketemu dengan negatif gitu ya. Nah sekarang kita sudah kayak gini diapain? Ya tentu saja kita bikin garis bilangannya kalau misalnya kalian masih bingung. Nah garis bilangannya itu sendiri, kalau misalnya saya bikin, ya kalau misalnya kalian mungkin nanti pakai penggaris ya lebih bagus, jauh lebih bagus dibandingkan saya. Nah, seperti ini. Ya nolnya tidak perlu terletak terlalu di tengah-tengah, nggak apa-apa, terlalu di tengah juga nggak apa-apa, yang penting ada aja gitu. Terus kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah cara menggambar garis bilangan tergantung kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan soal. Nah kalau kebutuhan soal tuh gimana sih maksudnya? Kalian lihat angka yang ada di paling depan sebelum operasinya ya, operasi yang di sini tuh kan negatif ya. Angka yang paling depan itu 8, bilangan bulat 8. Kalau nggak ada simbol di depannya, ini nggak ada simbol di depannya ya kan? Nggak ada nih, nggak ada simbol. Berarti 8 tersebut nilainya adalah positif. Oke, 8 tersebut nilainya adalah positif. Nah, artinya kita mulai dari gambar garis dari 0. Kita kasih jarak sedikit ke 8 ya. Nah, kita garis putus-putus. Nah, ini udah di 8. Ingat ya, kita harus sesuai soal. Kemudian dikurangi 3. Yang artinya apa? Tadi kan nilai ke kanan harusnya semakin besar. Karena ini pengurangan, maka garisnya itu ke kiri sebanyak 3 angka. 1 angka, 2 angka, 3 angka, yang artinya dia berhenti di 5. Jadi ini 8, ini negatif 3, berhentinya di 5 gitu. Maka hasilnya adalah 5. Seperti itu. Nah itu adalah penjumlahan, tapi disertai dengan sifat operasi hitung kalau misalnya ketemu dengan bilangan bulat gitu ya. Nah sekarang kita lihat lagi, katanya kalau misalnya bilangan bulat bergeraknya kita selalu mulai dari titik 0 ya. Ya ini kalau di garis bilangan mulainya dari titik 0. Nah sekarang kalau misalnya ada misalnya contoh seperti ini, pada sebuah perusahaan es krim suhu di ruangan administrasi 41 derajat lebih tinggi dari suhu gudang tempat penyimpanan es krim. Jika suhu di ruang gudang tersebut minus 17, jadi ini tuh suhu yang di ruangan gudang atau disebutnya suhu awal. Paham ya? Kenapa suhu awal? Soalnya ini ada patokan, katanya lebih tinggi dari suhu gudang, lebih tinggi dari suhu gudang. Berarti suhu gudang itu suhu awal. Nah, berarti ini soalnya adalah awalnya minus 5, kok 5 sih, 17 minus 17 derajat.
Kemudian ada perubahan, katanya ini teh di gudang, ini tuh di gudang. Kemudian ada satu, namanya ruang administrasi. Ruang administrasi katanya lebih, apa dia tadi bilang, baca lagi soalnya. Kalau misalnya kalian lupa, baca lagi soalnya. Lebih tinggi dari suhu gudang, lebih tinggi dari suhu gudang. Tinggi dari gudang. Lebih tinggi berapa? Nah, di soal kita lihat lagi, lebih tingginya 41 derajat. Oke. Lebih tinggi dari gudang. Jadi 41 derajat. Nah, seperti itu. Nah, awalnya 17 derajat, katanya lebih tinggi dari gudang 41. Maksudnya lebih tinggi teh berarti dari minus 17, kalau dia pengen lebih tinggi, dia berjalan ke arah makin kiri atau makin kanan. Lebih tinggi itu tadi pengertiannya kalau di suhu minggu lalu, penjelasan sebelumnya itu lebih kiri atau lebih kanan. Nah, iya, kita selalu menilai dia lebih kiri atau lebih kanan karena sesuai dengan pernyataan sebelumnya, semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Artinya apa? Kalau lebih tinggi kita lihat dulu, dia ke kiri kah atau dia ke kanan? Karena suhu atau temperatur lebih tinggi, itu dia berjalan ke arah kanan, jadi bukan ke kiri, ke kanan. Yang artinya apa? Dari negatif 17 derajat, dia lebih tinggi atau mengalami perubahan ditambah 41 derajat. Nah, ini sebenarnya di penjumlahan kalian mempunyai sifat di mana kalian bisa membalikkan operasi. Bagaimana caranya membalikkan operasi? Oke, gini caranya membalikkan operasi. Kalau kalian ini angkanya positif, ini satu kesatuan dan ini satu kesatuan. Di depannya ada positif, selalu, pasti. Artinya apa? Ini satu kesatuan. Nah, cara membaliknya adalah kita putar satu kesatuan ini. Kita putar. Artinya 41 yang tadinya di belakang jadi di depan 41 derajat. Kemudian ini jangan lupa ada positif. Positif. Kemudian ini negatifnya kepunyaan 17. Negatifnya kepunyaan 17. Ini bakalan seperti ini penulisannya. Kemudian positif ketemu negatif, maka dia akan saling menyederhanakan, sehingga karena tandanya berbeda, positif negatif keluarnya negatif. Seperti itu. Ya, kalau 41 kurangi 17 kalian pernah belajar dong. Kalian masih ingat dong tentang operasi hitung sederhana atau operasi hitung biasa. Ya, ini kita bisa hitung, lihat hasilnya, yaitu adalah berapa? 24 derajat. 24 derajat, betul? Betul. Jadi sama ya. 24 derajat, yang artinya ini suhu di ruang administrasi gitu.
Oke, seperti itu. Nah, ini aplikasinya kalau misalnya kalian tanpa menggunakan garis bilangan. Kenapa tanpa? Karena kalau misalnya dari 41 terus dikurangi 17, kalian mau bikin garis panjang apa? Sepanjang A3, A4 ya, nggak perlu kan. Jadi kalau misalnya kalian sudah mahir penjumlahan sederhananya dengan menggunakan garis bilangan, kalian bisa tanpa menggunakan garis bilangan tersebut gitu. Tapi sifat-sifat harus hafal, sifat-sifat penjumlahan, terus bisa membalikan angka dari yang tadinya di depan ke belakang, dari yang belakang ke depan gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke pengurangan. Nah, kalau pengurangan dia lebih simpel. Kenapa lebih simpel? Karena ya mungkin untuk beberapa sifat ya sama aja seperti yang positif atau yang penjumlahan, sama seperti yang sebelumnya jadinya ya. Contohnya negatif 8 dikurangi 12. Oke. Negatif 8 dikurangi 12. Kalau misalnya kita disuruh menggunakan garis bilangan, nah kita pakai garis bilangan, maka angka yang di depan itu negatif 8 jangan kalian letakkan paling kiri. Ingat, jangan selalu letakkan paling kiri ataupun paling kanan, itu jangan selalu, tapi kalian letakkan 0 terlebih dahulu. 0 terlebih dahulu. 0-nya di sini aja. Di sini 1, di sini 2 gitu ya. Nah, kemudian kita balik ke kiri, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, mungkin kalau kalian yang pakai penggaris ya jaraknya antar angka ya bisa 1 cm, bisa setengah cm, kalian atur sendiri ya. Negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, negatif 11, negatif 12. Ya jangan berarti sampai sini, kita lanjutkan dulu ya. Negatif 13, bisa kalian ke kiriin lagi. 14, 15, 16, 17. Ya mungkin nanti kalau misalnya kalian nggak cukup ya bisa dipindahin ya. Ini kan nggak cukup, kalian panjangin garisnya, atau kalian bisa ke kiriin gitu ya. Kalau misalnya ini kan nggak cukup gitu ya. Kalau misalnya gambar di kertas kan pasti kalian bisa ke kiriin tuh, lebih mudah. Negatif 17, negatif 18, 19, negatif 20. Itulah ya. Nah, sekarang gini. Oke, sekarang gini. Kita lihat dari angkanya negatif 8. Negatif 8 kalau kita pakai penggaris ke kiriin selalu dimulai dari 0. Ke kiriin negatif 8. Nah, ini negatif 8. Kemudian katanya pengurangan, berarti pengurangan nilainya semakin ke kiri. 12 langkah. Yang hasilnya adalah 20. Yang hasilnya adalah negatif 20. Gitu. Nah, artinya apa?
Kalau menggunakan garis bilangan, kalian akan lebih spesifik karena ini alat bantu kalian satu-satunya. Nah, gimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya adalah kita harus menggambar selalu dari angka atau dari bilangan 0 terlebih dahulu. Kemudian dari angka yang pertama adalah negatif 8. Kita selalu menggambar dari panah ke angka tersebut, ke angka pertama. Angka pertamanya adalah negatif 8 di sini. Berarti panahnya ke kiri. Kemudian operasinya adalah pengurangan negatif 12. Negatif 12 juga ke kiri lagi karena kan nilainya semakin kecil. Pengurangan atau kalau misalnya kita utang kan berarti nilainya semakin kecil, semakin ke kiri. Nah, jadi nilainya adalah negatif 20. Kita berjalan 12 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 langkah. Tapi kalau misalnya di garis bilangan, kita tinggal hitung atau lihat garisnya ke kiri gitu ya. Nah, ini artinya negatif 12 gitu. Sedangkan nilai hasil akhirnya negatif 8 dikurangi 12 adalah negatif 20, seperti itu. Nah, sekarang contoh-contoh soal lain ya bisa kalian kerjakan tanpa menggunakan alat bantu garis bilangan. Contohnya 6 dikurangi negatif 10. 6 dikurangi negatif 10. Nah, ini minus ketemu minus. Minus ketemu minus hasilnya menjadi positif. Ingat ya, kalau misalnya plus kayak yang tadi 8 ditambah negatif 3, ini plus ketemu minus hasilnya jadi 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Tapi kalau ini 6 dikurangi negatif 10, artinya ini minus ketemu minus, hasilnya jadi 6 ditambah 10. Nah, ini sifat lagi ya, sifat bila operasi hitung bilangan bulat. Jadi penyederhanaan soal kalau misalnya ada operasi hitung seperti itu. Nah, contoh yang C adalah negatif 14 dikurang 15 dikurang negatif 21. Oke. Negatif ketemu pengurangan sama seperti contoh soal sebelumnya. Negatif ketemu pengurangan, nilainya itu negatifnya semakin besar. Nah, ini berarti ini nilainya negatifnya semakin besar. Negatif 29. Benar ya? Ini hasilnya benar. Nah, tapi sekarang yang menjadi masalah adalah ini. Negatif ketemu negatif. Negatif ketemu negatif adalah positif. Jadinya positif 21 atau dijumlahkan dengan 21. Negatif 29 dijumlahkan dengan 21 hasilnya negatif 8. Seperti itu. Jadi kita mengerjakannya bertahap. Jangan sampai kita kehilangan soalnya maunya apa. Kita bertahap dari depan dulu. Dari depan negatif dikurangi 15. Negatif 14 dikurangi 15. Hasilnya 29. Jadi yang depan dulu. Baru urusan yang belakang selanjutnya. Gitu. Jadi jangan langsung sekali jalan sekali jadi ya. Ada tahapnya. Oke. Nah, mungkin kita lanjut dulu ke perkalian. Perkalian ada juga sifatnya ternyata. Gak beda dari penjumlahan, gak beda dari pengurangan. Perkalian pun ada sifatnya. Mungkin sifatnya ada 3. Cukup 3 sifatnya.
Apa aja sih sifatnya? Sifatnya adalah positif dikali positif, kemudian apa? Negatif kali positif. Nah, ini berlaku kebalikannya ya, sama aja. Jadi kalau dibolak-balik positif ketemu dikalikan negatif ya sama aja. Sifat yang ketiga adalah negatif dikalikan negatif. Negatif dikalikan dengan negatif. Maksudnya apa? Nah, sekarang kita lihat contohnya terlebih dahulu ya. Contohnya adalah seperti ini. Kita baca terlebih dahulu. Sifat yang pertama ya. Kalau di sini kita lihat sifat yang pertama adalah bilangan bulat positif dan negatif. Jadi yang ini kurang lebih. Yang ini nih. Gitu ya. Nah, mungkin nanti yang selanjutnya antara yang atas atau yang bawah ya sama aja ya. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu pelan-pelan. Hasil perkalian bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif. Nah, ini kalimat pentingnya nih. Hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif. Oke? Nah, ini mungkin untuk aljabarnya ya, untuk bentuk aljabarnya. Ketika bilangan A, suatu bilangan A, bilangan apapun itu kita pilih A, kita sebut A. Terus B, bilangan yang lain selain dari A. Kemudian B-nya itu bernilai negatif, A-nya bernilai positif, maka hasilnya adalah negatif dari perkalian itu. Oke, kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya adalah ini nih. Negatif 4 dikali 7. Negatif 4 dikali 7. Nah, sekarang negatif 4 dikali 7 kita lihat yuk. Tadi katanya harus negatif 4 dikali 7. Nah, ini kebalik-balik sama aja ya. Mau positif yang di depan, mau negatif yang di depan, ya sama aja. Nilainya hasilnya negatif juga kalau perkalian. Jadinya gimana? Jadinya adalah kita kalikan dulu kedua angka ini. Tentu kedua angka ini kalau misalnya 4 dikali 7 kalian udah hafal. Hasilnya adalah 28. Tinggal kalian menurunkan negatifnya seperti itu. Nah, ini udah selesai nih. Ini udah jawaban akhir. Seperti itu. Jadi kalau misalnya hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi dengan kalau misalnya hasil kalinya adalah dua-duanya negatif. Gimana kalau dua-duanya negatif? Maka ini nih hasil kata kunci ini. Hasil perkalian dua bilangan negatif adalah bilangan bulat positif. Oke, positif. Nah, kita lihat contoh yang nomor 1 lagi. Negatif 8 dikalikan dengan negatif 12. Kalian gak usah ribet, gak usah pusing. Perhatikan saja angkanya terlebih dahulu. Angkanya ketika kalian kali 8 dikali 12,
hasilnya adalah 96. Kemudian kalian lihat ada 2 negatif di sini, berarti hasilnya adalah positif atau 96 itu sendiri. Selesai. Nah, kemudian yang ketiga ya positif kali positif, ya hasilnya pasti positif dong. Itu seperti biasa dong, ya kan? Kalian pernah belajar sebelumnya. Positif sama positif, ya hasilnya positif. 5 kali 4, 20. 6 kali 5, 30. 7 kali 8, 56. Oke? Nah, itu seperti biasa ya. Jadi yang berbeda apa? Cuman yang negatif, positif, dan negatif kali negatif. 2 itu yang berbeda. Nah, lanjut dulu. Sekarang ke pembagian bilangan bulat. Nah, kalau pembagian bilangan bulat sebenarnya sama. Contoh kasusnya sama dengan yang perkalian. Sama persis. Bahkan di sini juga pernah dijelaskan. Bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif menghasilkan bilangan bulat negatif. Artinya apa? Negatif, positif, hasilnya negatif. Sama seperti yang perkalian. Negatif, positif, negatif, negatif. Atau kebalikannya, negatif, positif, negatif. Hasilnya sama seperti pembagian. Oke. Sekarang kita tarik kesimpulan dari sini. Berarti perkalian atau pembagian atau operasi pembagian ketika suatu nilai positif dikali negatif, itu ketemunya hasilnya menjadi negatif. Ketika ketemu negatif dikali negatif, itu jadi positif. Yang ini berlaku kebalikannya, mau minus di depan, mau plus yang di belakang, sama aja. Nah, yang pembagian pun sama. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Ketika negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Yang atas ya berlaku kebalikannya. Ketika negatif misalnya, terus dibagi positif, ya hasilnya negatif. Sama aja ya, ingat, sama aja. Sifatnya sama. Ini yang perlu kalian perhatikan. Seperti itu. Nah, kemudian operasi hitung campuran ya sama seperti yang kalian pernah belajar di SD. Perkalian dikerjakan terlebih dahulu, tapi dengan catatan jika tidak ada kurung. Kan kalau ada kurung di SD pun diprioritaskan, dikerjakan paling utama. Setelah perkalian dan pembagian, dan kemudian pembagian, maka penjumlahan terakhir itu. Ya, jadi kalau misalnya kita contohin yang ini aja, yang lengkap nih, paket komplit, ada kali, tambah, sama bagi. Oke, kita tulis dulu soalnya. 12 dikali 5 ditambah 32 dibagi negatif 8. Gitu ya. Nah, oke. Kalau nggak ada kurung, ini kan kurung cuma penanda negatif doang, ya diabaikan aja. Kalau misalnya kurung dari operasi hitung, ya berarti baru kita perhatikan. Nah, ini kita lakukan terlebih dahulu
Satu-satu aja dulu, nggak perlu langsung semuanya. Ini 12 kali 5 hasilnya adalah 60. Ditambah, ini kan positif ya keduanya. Kalau keduanya positif, pasti hasil positif dong, ya kan? Nah, kemudian lanjut, 32 dibagi negatif 8. 32 nya ini positif loh, hati-hati, ini positif ketemu negatif, positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Kemudian hasil negatifnya berapa? Ya tinggal 32 dibagi 8. Jangan lupa dikurungin karena ini petanda dia bilangan negatif, dia bilangan bulat negatif. Nah, ini penjumlahan, ketemu simbol negatif, jadinya dia disederhanakan simbolnya. Positif ketemu negatif, tadi negatif, hasilnya 56. Mana? Sama ya. Ya kan, tadi soal nomor 2 ya. Nah, kemudian apa sih petinya kayak gini? Dipakai buat apa perhitungan seperti ini? Nah, pemakaiannya sendiri itu sebenarnya ada di seperti ini. Dalam sebuah ujian atau misalnya kompetisi bola, basket, atau olahraga apapun, atau misalnya ujian apapun, kuis yang ada di televisi atau yang ada di lapangan gitu, ini terdiri dari 40 soal gitu. Kayak kuisnya ada terdiri dari 40 soal. Penilaian ditetapkan berikut. Jika menjawab benar diberi nilai 2,5. Jika menjawab salah negatif 1, artinya ada pengurangan. Jika tidak menjawab diberi nilai 0. Nah, kita kerjakan yang A ya. Dari 40 soal, itu yang dikerjain benar ada 34. Kemudian ada 2 soal tidak dijawab. Kemudian pas kita cek 34 sama 2, dia soalnya kok cuma 36 ya, beda dari 40. Artinya apa? Ini ada sisanya salah katanya, sisanya salah. Berarti 4 soal salah. Nah, tadi ada poin-poinnya, ada penilaiannya masing-masing. Penilaiannya adalah ketika soal benar dia diberi nilai 2,5, berarti kita kalikan dengan 2,5 gitu. Tidak dijawab dia diberi nilai 0, berarti kita kalikan 0, kita hitung nilainya berapa. Salah 4 dikalikan dengan negatif 1 atau dengan pengurangan. Ini malah ada pengurangan kalau salah. Nah, negatif 1. 34 dikali 2,5. Oke, kita kuadrat. 34 dikali 2,5 dikaliin 5 dikali 4. Oh, simpan 2 di sini. 5 kali 3 15 tambah 2 17. 2 kali ini jangan lupa titikin. 2 kali 4 itu 8. 2 kali 3 itu 6. Betul, 6 ya. Ditambahin 0, 5, ini nambah 1, 8. Ini hasilnya 850.
Nah, kemudian 2 kali 0 itu 0. 4 dikali negatif 1 itu hasilnya 4. Yang artinya apa? Ketika seluruh nilainya ditotalkan, 850 ditambah 0, hasilnya tetap 850. Dikurangi 4, hasilnya adalah 846. Nah, ini total nilainya. Gitu. Ini biasanya dipakai untuk pertandingan. Ya mungkin kalau misalnya kalian mau mencoba soal yang B ya boleh. Tapi itu sebagai mungkin latihan di rumah buat kalian melatih apakah langkahnya sama atau tidak. Nah, jangan lupa dicek hari ini ada latihan juga selain dari yang B ini untuk latihan mandiri. Jangan lupa dikerjakan. Terima kasih.